Kalau kita memiliki rasa benci, kita aneh ya Bu, rumah sakit dibangun semakin lama semakin tinggi, semakin banyak, tapi semakin kesini ruangan itu semakin penuh. Itu sumbernya dari apa Bu? Hati. Kenapa dari hati? Ada penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mas sudah sarapan sepertinya. Tambah semangat ya, Masya Allah. Tadi panitia alhamdulillah pas datang dikasih sarapan. Jadi jangan melenghoy ya datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'il-i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang ibu-ibu lakukan, pengorbanan dan tadhiyah yang hari ini ibu-ibu lakukan, menjadikan segala apa yang ibu-ibu panjatkan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Tema kali ini kita membahas tentang memerdekakan hati dari benci. Kenapa memerdekakan? Karena sekarang masih bulan Agustus ya. Alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah telah merdeka. Kebayang kalau Indonesia masih belum merdeka. Tetapi ternyata di masyarakat kita banyak orang-orang yang belum merdeka. Terutama merdeka dari penyakit hati. Ibu-ibu, benci secara bahasa Arab itu abghadu, artinya benci. Kalau kita ngelihat dari kamus bahasa Indonesia, artinya sangat tidak suka. Umi berprasangka baik kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Bukan pasien-pasien yang memiliki penyakit hati, bukan. Tetapi para dokter-dokter yang ingin menyembuhkan masyarakat kita yang punya penyakit benci. Setuju nggak? Setuju ya? Kita dokter apa pasien? Dokter. Sepakat ya? Berarti kalau kita dokter, kita tahu dong, kita harus paham dong, jangan sampai penyakit ini, penyakit hati ini menghinggapi diri kita. Kalau dokter kira-kira pernah sakit nggak Bu? Pernah. Dokter bedah bisa membedah dirinya nggak Bu? Enggak ya. Bisa nyuntik sorangan tuh? Itu artinya ketika kita profesinya dokter yang menyembuhkan penyakit hati, bukan berarti diri kita lepas dari penyakit hati. Kita juga sama, nu ngomong oge sarua Bu. Punya dengki, punya benci, punya apanya? Sombong, punya iri hati. Tetapi yang berbicara ini punya keyakinan ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong diri kita. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini Allah tolong agar kebencian di hatiku, di hatimu
dan di hati kita itu hilang dari jiwa kita. Kenapa kita harus bebas dari rasa benci? Ibu-ibu, kalau benci kira-kira pengaruhnya apa ke dalam diri kita? Ada yang tahu? Sakit kepala, sakit hati. Kalau kita benci kepada orang, ini untuk ilustrasi ya. Ibu-ibu lagi jalan-jalan nih, terus niat untuk makan di restoran yang sangat favorit. Pengunjung banyak, menu sudah dipesan dengan menu yang paling nikmat, yang menurut ibu-ibu itu menggugah selera. Ojol-ojol, apa ojol-ojol? Tiba-tiba kurunyung, kurunyung dehnya. Jol. Seseorang yang kita benci karena satu kata di sana. Harapan mata pisan, calik nak teh. Nah, ibu-ibu, kira-kira ieu makanan nikmat apa nikmat? Nikmat sekali, bari molototnya biasanya itu akan menghilangkan selera makan kita. Padahal dia tidak tahu bahwa kita benci kepadanya. Berarti apa? Itu merusak kesehatan kita. Kalau kita memiliki rasa benci, kita aneh ya Bu, rumah sakit dibangun semakin lama semakin tinggi, semakin banyak, tapi semakin kesini ruangan itu semakin penuh. Itu sumbernya dari apa Bu? Hati. Kenapa dari hati? Karena ada penyakit hati. Insya Allah ya, orang-orang yang didiagnosa sakit mah itu kalau ditalungtik, apa ditalungtik? Diteliti, ditelusuri. Di sini ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, nanti translate ke pinggir nanya. Ternyata itu dari, boleh jadi salah satunya adalah benci kepada seseorang. Akhirnya apa? Asam lambungnya meningkat, gula darahnya meningkat, vertigo juga, gitu ya. Orang yang punya rasa benci di dalam dirinya, orang yang paling bodoh. Kenapa bisa dikatakan paling bodoh? Batur nu meser mobil Alphard, si pembenci numur yang di imah. Ada yang kejadian seperti itu? Batur nu meuli sofa hargana 50 juta. Manehna mikiran, si pembenci ini mikiran duit di mana eta. Dia boleh jadi berpikir kalau dia pejabat, paling oge menang hasil korupsi. Lamun dia tukang dagang, miara tuyul. Kalau dia pengangguran, tuhnya du pengangguran oge bisa meser 50 juta. Ai urang nu kokoreh terus tedaikeun kabeli. Akhirna naon? Boleh jadi rumah tangganya guntreng gara-gara tetangga beser sofa 50 juta. Ada yang begini di sini? Teu aya, alhamdulillah balalager orang Stella amanya, Masya Allah ya. Kebencian itu ibu-ibu, pertama tadi ya, akan merusak kesehatan kita. Yang kedua, ketika kebencian hadir di hati kita, maka akan menutupi kebaikan pada diri orang itu. Umi punya sesuatu yang ibu-ibu boleh jawab. Tadi sambil rusuh mau ke sini teringat sesuatu gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pengingat, tapi duka leres duka henteu. Kita lihat ya hasilnya. Ibu-ibu apal ya perkalian? Pada dites ke Umi. Sudah lulus semuanya di sini? Ada S berapa di sini? S3 apa S1?
kayaknya ya steler ini. Jangan bismika Allahumma ahya wa amut atuh gitu ya. Masya Allah, kita lihat ya.